Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma aftah alaina futuhal arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Jamaah rahimakumullah, puja dan puji syukur tentunya hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, zat yang senantiasa memberikan kita kenikmatan yang tiada tara, baik kenikmatan jasmani maupun rohani, terutama kenikmatan iman dan Islam. Semoga amal ibadah kita sampai dengan hari ini Allah terima, kemudian supaya juga bisa menyelamatkan kita nanti di yaumil akhir. Salawat dan salam tentu saja tak lupa semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, para tabi'in, tabi'in, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya senantiasa istiqomah di dalam menjalankan syariatnya. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa sebelum kajian kita mendoakan bagi jamaah al-ikhlas, terutama di warga kita yang barangkali dalam kondisi sakit, semoga Allah cepat menyembuhkan kembali, kemudian bisa berkumpul dan beraktivitas seperti biasa, bisa kembali bisa berkumpul dengan kita. Kemudian yang memang dalam kondisi kesusahan, memiliki utang piutang, semoga Allah senantiasa memberikan jalan untuk melunasi. Dan tak lupa tentunya yang saat ini sudah dalam kondisi sehat, senantiasa Allah jaga kesehatannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak-bapak sekalian, ini ada kajian up to date. Kajian up to date tentang jarah menjarah. Nanti kita bahas apakah pernah nggak ada di zaman Nabi, di zaman sahabat, dan bagaimana Al-Quran, Sunnah, dan kemudian secara umum syariat menjelaskan tentang hukum dari jarah menjarah ini. Dan dalam ilmu fikih ada apa? Nah, dalam ilmu fikih ada jarah menjarah itu ya. Nanti insya Allah kita bahas. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mulai kepada pembahasan hukum jarah menjarah. Jarah menjarah dalam agama, Pak, itu disebut dengan gosab. Gosab ada dalam ilmu fikih namanya gosab. Gosab. Gosabun. Gosab ini adalah mengambil harta orang lain dengan cara paksa tanpa hak, biasanya dalam kondisi kekacauan atau kerusuhan. Nah, dalam istilah fikih ini disebut dengan ghasab. Merampas harta orang lain secara zalim. Namun jika dilakukan secara kelompok dengan kekerasan, mengacaukan keamanan, maka kategorinya termasuk dalam kategori hirobah. Ini kita gambarkan begini. Tentang jarah menjarah. Apabila satu orang namanya gosabun, ini kalau seorang, tapi kalau berkelompok kolektif ini namanya berubah menjadi hirobah.
Nah ini. Pak Juhri gaduh mobil, dicandak ku abi mobilna, dipaling, dipaok, itu gosob, mencuri berarti kan, mengambilnya dengan cara paksa. Atau misalkan ayah debt collector di jalan tuh Pak, dicandak kan, nah itu gosob, mengambil harta orang lain dengan cara paksa. Kalau gosob itu saya seorang mengambil hak orang lain langsung secara paksa, itu namanya gosob. Tapi kalau berkelompok seperti dalam kerusuhan, itu dikatakan dengan hirobah. Hirobah itu tingkatannya lebih tinggi Pak, lebih tinggi tingkatannya, karena dilakukan kolektif, itu lebih berbahaya. Gitu ya, sama-sama, berarti kan ya maksiat berjamaah Pak. Dan ini dalam hukum Islam disebut dengan kriminal yang serius Pak. Nanti kita lihat di mana letak kriminalnya. Kita coba lihat dulu sandaran dari Al-Qur'annya ada atau tidak. Ternyata Allah secara eksplisit menyebutkan dalam satu Al-Baqarah surah kedua ayat 188. Allah menyebutkan begini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala takulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukami litakulu fariqam min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun. Artinya, dan janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan yang batil. Kamu ini di antaranya siapa ini? Kaum muslimin yang lain dengan cara yang batil. Dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim. Sudah tahu ini harta curian. Sudah tahu ini harta curian. Apa definisi harta curian itu Pak? Harta yang jelas-jelas bukan hak kita, bukan punya kita, bukan dari jerih payah kita atau hibah gitu. Nah, itu definisi harta yang punya kita. Tapi kalau itu yakin bukan harta yang kita hasilkan dari keringat sendiri atau memang hibah dari orang lain, maka ini berarti bukan milik kita. Gitu. Supaya kamu dapat memakan sebagian harta orang lain dengan jalan berbuat dosa. Padahal kamu mengetahui, apal Pak, apal itu sanesnu orang. Hayu dihajar. Nah itu kata Allah, ini Allah sangat memurka sekali, Allah benci sekali. Dan janganlah kamu makan dari sesuatu yang batil. Itu satu di Al-Baqarah ayat 188. Ditegaskan juga di surah An-Nisa ayat ke-29. An-Nisa itu surah keempat. Ya ayyuhalladzina amanu, pertama disebutkan kepada orang yang beriman. Berarti orang nanti yang melakukan ini dianggap tidak beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Wala takulu amwalakum bainakum bil batil, ini juga mirip-mirip. Bil batil illa antakuna tijaratan antaradin minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil. Ini juga sama Pak. Kecuali dengan jalan perniagaan. Perniagaan itu apa? Usaha, icalan beas. Pak Haji Edi kan, icalan nanti gas, macem-macem ya. Apapun lah, apapun. Kelontongan, siga Pak Dudung, Pak Hamid. Nah, itu semua Pak? Oh, foto. Nah. Fotonya banyak. Macam-macam. Kata Allah, ini kata Allah nih Pak, jalan perniagaan, usaha, nah itu, atau jadi karyawan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Kan poinnya kenapa jadi halal? Karena ada kerelaan. Ada kerelaan, itu kata kuncinya. Ustadz pamijinah suka sama suka. Ayo. Aduh, Pak Deddy langsung kada nyawa ya. Aduh. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, artinya tidak boleh bunuh diri sendiri, wala taqtulu anfusakum. Nah, ini
Ini yang jadi perdebatan ulama kan, bolehkah bunuh diri? Nah, kalau dalam peperangan bagaimana itu? Padahal jelas eksplisit wala taqtulu anfusakum. Janganlah membunuh diri sendiri. Termasuk di sini sudah saya jelaskan ya. Dalam hadis arba'in juga sudah saya jelaskan. Kita dalam Islam punya konsep halalan thayyiban. Di samping halal juga baik. Yang membunuh contoh di sini bagaimana? Tos gaduh asam urat tapi hajar genyer umpama. Kangkung non dita, macam-macam. Kacang, jeroan, hayu dihabok, dihajar we. Nah, itu juga membunuh diri sendiri, Pak. Wala taqtulu anfusakum. Bagi beliau yang punya penyakit seperti ini, maka diharamkan berarti memakan, gitu. Kalau sampai bisa membahayakan kepada kesehatan serius. Serius masalah nih umpama. Tuang sate, macam-macam. Wah, bahana serius ya, bisa ke rumah sakit ya, maka haram dimakan itu. Bukan karena zatnya, karena zat pertamanya adalah halal, tapi karena bisa membahayakannya itu. Juga sama seperti kasus rokok. Di kondisi tertentu, rokok itu cuma sebatas makruh bagi yang berasumsi atau berpendapat makruh. Tapi untuk orang yang sudah tidak boleh kata dokter merokok, berarti masuknya ke dalam kategori haram. Bukan karena rokoknya sendiri haram, tidak. Karena itu berbeda pendapat. Tapi keharamannya terletak pada kemudaratan pada dirinya. Efeknya untuk dirinya itu. Kalau untuk orang lain yang sehat, ya barangkali sah-sah saja selama sehat. Tapi kalau sudah sakit, jangan berarti. Bagi dia itu haram. Termasuk, iya itu aja tuh mah Pak pembenaran. Anger aya rokok maroko nu diisep naon kan haseup saminya. Oh ima sana cenah nitrogen nih. Mabok atuh. Da anger Pak, arek rokok herbal, arek rokok hurbul, anger. Rokok maroko. Ayeuna cenah sana sih masana rokok atuh usah di mah pape. Ai pape teh nu diisep naon? Da anger aseup. Gitu ya. Jadi seperti itu, wala taqtulu anfusakum. Bagi orang yang sudah dalam kondisi masalah besar pada kesehatan, umpama tidak boleh makan atau minum sesuatu, maka apabila sangat-sangat serius bisa menyebabkan kematian, maka baginya haram. Baginya haram makan atau minum yang mau diminum itu, baik makanan maupun minuman. Ini yang menarik. Di ujung Allah menyebutkan innallaha kana bikum rahima. Kenapa Allah melarang ini, melarang itu? Kenapa? Allah Maha Penyayang bagimu. Ini kalimat penyayang, Pak. Allah itu sayang sama kita. Baik, lanjut. Apa dalilnya dari riwayat Imam Ahmad dan Imam Baihaqi? Kata Nabi SAW, la yahillu limri'in malu akhihi illa antibi nafsin minhu. Tidak halal. Berarti kalau tidak halal apa sama dengan? Haram. Kebalikan. Sama dengan tidak halal harta seorang muslim kecuali kerelaan dari hatinya. Ini dasarnya. 2. Ancaman bagi perampas harta orang lain. Man akhadha amwalan nasi yuridu ada'aha adallahu anhu wa man akhadhaha yurihu itlafaha atlafahullah. Ini diriwayatkan dari Abu Umamah radhiyallahu anhu qala. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mengambil harta orang lain dengan niat untuk mengembalikannya, Allah akan menunaikannya untuknya. Dan barang siapa mengambilnya dengan niat merusaknya, Allah akan membinasakannya. Berarti ini janji Allah. Na'udzubillah min dzalik, Pak. Bagaimana hukuman Allah dalam surah Al-Maidah ayat ke-33? Allah menjelaskan, innama jazaa'ul ladzina yuharibunallaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan ayyuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunaffau aw yunfau minal ardh. Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya serta membuat kerusakan di muka bumi adalah dibunuh, disalib, dipotong tangan dan kaki,
mereka secara bersilang. Faminu pertama berarti kanan, silang, itu disilang Pak. Dan dibuang atau dibuang dari negeri tempat kediamannya, berarti diasingkan. Kami urang mah kamana ayeuna? Diurang kemana Pak? Nusa Kambangannya, diasingkan itu di pulau terpencil di mana? Di orang aja di Bandung. Cibugal maka alfa tuh Pak. Kadang teh pasti pendakna sarang eta, sarang pautang deui, pautang. Ongkoh pengasingan gitu. Mengasingkan selamanya. Kenapa? Selamanya. Kalau yang diasingkan itu selamanya atau bisa kembali lagi? Bisa kembali dalam hitungan minimal 1 tahun. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dolama qida shibrin minal ardi tuwiqahu min sab'in arda'in, min sab'i aradin." Barang siapa yang merampas sejengkal tanah, tak ieu teh apa sah? Asik dibahas ya. Barang siapa yang merampas sejengkal tanah milik orang lain, maka akan dikalungkan kepadanya siksa dari 7 lapis bumi. Ya hadis sahih Pak. Riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Entong ning 7 meter sajengkal. Ieu teh lebet ka. Entong ning sajengkal berarti sasenti sakieu kan bahaya itu Pak. Ya mantap tong hajar ini. Ternyarios ya Pak itu. Kasus ini. Bayangkan Pak, ya kan sok ya pamidi lembur mapanan maculan eta. Sawah, galengan. Tahun dulu galengan teh sakieu Pak. Pas begitu hayu jadi sakit. Tadi nate tiasa motor ngalangkung tiasa. Pas begitu kadenya orang rek nyoredat deui Pak tuh. Alit sakieu. Tahu teh teh ageng. Tuh Pak. Sajengkal, saur Nabi ya, sajengkal dikalungkeun jaga 7 lapis bumi. Berarti luar biasa dosana Pak. Luar biasa. Cuman sejengkal tanah. Kok masa meternya? Kok 7 meter? Wah. Kok masa imaheun Pak? Karena ada kasus beberapa Pak, wakaf dari jamaah ke DKM. Umpama wakaf rumah umpama. Ku DKM teh atas nama keluarga. Atas nama DKM, atas nama keluarga. Nah, begitu maut ribut kan ahli waris. Da ieu mah atas nama keluarga, atas nama masjid kan. Lieur Pak. Kumaha teh coba. Berarti selama rumah itu dipakai, maka dosa di alam kuburnya ditanggung. Itu belum di yaumil mahsyar seperti ini, belum Pak. Dikalungkan ini nanti pada saat jadi yaumul mahsyar di yaumul hisab itu sudah nanti itu. Tapi ini yang dikuburnya ini, berarti selama itu dipakai sama seperti amal jariyah Pak. Sama, dosa jariyah juga ada. Berarti selama itu digunakan dosanya mengalir, sama. Baik, kita lanjut ke pembahasan inti. Tadi dalilnya sudah kuat Pak. Jarah menjarah berarti dalam Islam Pak, itu hukumnya haram. Tegas itu. Jarah menjarah dalam Islam hukumnya haram. Dalam Islam Pak, selain goseb, itu ada istilahnya dengan gonimah. Jadi dalam Islam itu mengenal perampasan aset Pak. Perampasan harta itu ada. Tapi itu dalam peperangan Pak. Dalam peperangan. Ingat kisah di perang Uhud. Kenapa pada saat itu kaum muslimin yang sudah diperintahkan Nabi untuk tetap berada di bukit lari ke bawah, karena pada saat itu semua harta perang itu ditinggalkan oleh musuh. Emas, makanan, baju perang, segala macam ditinggalkan Pak. Sehingga orang-orang yang tamak ini, yang maksiat kepada Nabi, turun pada nyandak eta Pak. Oh gaur. Ketika ada di bawah, ternyata musuh masih ada. Gitu. Di Islam itu ada Pak dalam konteks perang.
pengambilan harta orang lain, dan itu dibenarkan dalam syariat, tetapi hanya dalam peperangan, namanya ghanimah, harta rampasan perang. Dalam ilmu fikih dibahas itu, siapa saja yang berhak untuk mendapatkan ghanimah. Dibahas itu, Pak, terutama orang-orang yang berperang tentunya ya. Kemudian nanti ada nabi dapat, kemudian nanti sebagian juga kepada Baitul Mal. Itu ada hak-haknya di situ, dan itu dalam syariat boleh. Berarti pengecualian dalam ghanimah adalah haram. Kenapa demikian? Karena gosab atau hirobah tadi, jarah menjarah yang bukan dalam peperangan. Siapa yang mau diperangi sekarang? Ayo, kita perang dengan siapa? Yang jarah menjarah itu perang dengan siapa? Begini, Pak. Dalam usul fikih, seseorang itu dalam kondisi benar sampai kemudian dia terbukti bersalah. Kalau kita mengatakan dia itu korupsi, ada nggak yang membuktikan itu? Kalau tidak ada, hartanya tetap milik dia. Begitu, Pak. Jadi asumsi itu, Pak, sampai kemudian ada bukti, berarti salah. Asumsi kita salah. Maka hartanya tetap punya dia, milik dia. Jadi tidak boleh mengatakan ini punya rakyat. Nggak bisa. Nggak bisa. Kita tidak tahu. Jangan-jangan harta yang didapatkan dari sesuatu yang halal. Siapa yang tahu? Dan kalaupun haram, kita juga tidak punya bukti. Sehingga apa? Sikap kita sebagai seorang muslim yang diawali tadi ya ayyuhalladzina amanu, haram mengambil harta orang lain tanpa kerelaan. Pak, dugikin ke dia ke hartos Pak ya. Jadi jarah menjarah itu hukumnya jelas haram, nggak boleh, Pak. Itu haram itu. Merusaknya sendiri haram, ngambilnya apalagi. Merusak sendiri haram. Dan dalam beberapa pendapat ulama, saya sebutkan di nomor 5, pandangan Imam An-Nawawi tentang menjarah ini. Spesifik nih, Pak. Menjarah itu termasuk dalam bentuk gosab yang hukumnya haram. Satu, Imam An-Nawawi yang kita kaji setiap Jumat subuh. Imam An-Nawawi. Kemudian Ibnu Taimiyah, ini juga seorang ulama besar. Menjarah yang dilakukan masa dalam kerusuhan dapat termasuk hirobah. Ini hirobah. Berkelompok. Karena apa? Mengandung teror, kekerasan, dan kekacauan. Tentu saja kerusakan itu. Dan haram. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard. Tidak boleh merusak bumi. Kemudian dalam fikih kontemporer, penjarahan dalam situasi konflik, ini seperti yang terjadi sekarang, bisa disamakan dengan perampokan massal, collective robbery. Ya, perampokan massal itu berarti rampok. Kalau hasil peperangan tadi boleh, ghanimah namanya. Boleh ya. Tapi ingat, yang diperbolehkan mengambil harta orang lain hanya dalam ghanimah, hanya dalam peperangan saja. Selain itu tidak boleh. Itu kan, meskipun ada narasi-narasi itu kan uang rakyat, dari mana kita tahu? Begitu, Pak. Dari mana kita tahu? Karena harta itu sudah bercampur, kalaupun iya umpama. Harta sudah bercampur, pasti ada yang diusahakan sendiri, ada yang halal, ada yang haram. Bagaimana kita membedakan itu? Sehingga sikap kita orang yang mengaji ini, Pak, kita tidak boleh berasumsi sampai kemudian terbukti. Dan itu sesuai dengan ilmu usul fikih. Tidak boleh. Tetap hartanya harta dia. Dan kita haram untuk mengambilnya. Begitu. Ini termasuk ke dalam kriminal yang berat, Pak. Berarti orang tadi yang merusak, itu kriminal berat. Apalagi mengambil. Itu disamakan dengan hukuman had, yaitu dipotong tangan, silang, potong tangan kaki. Nah, itu termasuk dalam kategori kriminal berat. Tidak boleh, Pak. Dengan berbagai macam alasan, tetap tidak dibenarkan dalam syariat. Itu keliru, Pak. Jadi kalau demo menyampaikan aspirasi, disampaikan saja melalui macam-macam media. Kan sekarang demo misalkan di gedung DPR, kemudian di mana-mana, silahkan sampaikan saja pendapat dengan cara tidak merusak, kemudian juga tidak mencuri. Secara damai. Ini kan akhirnya kita jadi, kalau
dalam kacamata saya Pak, itu termasuk dalam kategori berlebihan. Berlebihan. Sudah keterlaluan. Kebablasan Pak. Kebablasan. Akhirnya apa? Kita dibuat rusuh sendiri. Pesannya tidak tersampaikan, nanti yang tergambar oleh orang lain adalah kerusakannya itu. Itu yang bahayanya. Fasilitas umum jadi rusakan. Terus maknanya apa kita? Ini termasuk dalam haram dan dosa besar ya. Tidak boleh Pak. Islam hanya membolehkan pengambilan harta musuh dalam konteks perang syar'i yang diatur dalam syariat. Selain itu tidak boleh. Wallahu alam Pak. Barangkali ada yang mau didiskusikan. Itu boleh. Dalam peperangan konteks itu boleh Pak. Misalkan Palestina nyerang Israel nih. Nyerang Israel. Ada harta di situ, maka boleh diambil. Dalam peperangan ya. Boleh. Yang pertama kita harus lihat dari dua perspektif Pak. Kalau perspektif kita yang bukan orangnya, maka kita beranggapan semua orang, apalagi orang beriman, ya sama saja. Tadi usul fikihnya tidak boleh kita menjustifikasi orang itu bersalah sampai betul-betul hakim mengatakan dia bersalah. Artinya sama saja seperti kita. Mungkin rezekinya lebih baik saja, kan gitu. Tapi bagi orang yang mengalami, ingat begini, pada saat Fathu Mekah, ini waktu subuh saya sampaikan. Pada saat Fathu Mekah Pak, Nabi SAW setelah diusir sedemikian rupa di Mekah, kemudian pindah ke Yasrib yang sekarang Madinah itu, setelah kembali ke Mekah, ingin menaklukkan Mekah, pada saat itu pasukan semakin banyak, semakin kuat, Nabi sendiri sudah lebih siap, datang ke Mekah untuk apa? Untuk menaklukkan, supaya orang-orang semua yang ada di Mekah pada saat itu masuk Islam. Dalam sejarah tercatat, tidak ada satu tetes pun darah yang keluar pada saat Nabi menaklukkan kota Mekah. Dan itu satu-satunya penaklukan yang tidak ada pertumpahan darah Pak, dalam sejarah itu. Kalau yang lain main hajar, main tebas Pak. Contoh misalkan pada saat Genghis Khan masuk ke waktu itu negeri Baghdad ya, yang cerita dinasti Abbasiyah itu, pada saat mau menaklukkan dinasti Abbasiyah, Genghis Khan itu kan dari Mongol pergi ke sana, pergi ke Timur Tengah, mereka membabat semua di perjalanan itu Pak. Siapa orang yang mereka temui yang kira-kira bermasalah, mereka tebas. Sampai kemudian diceritakan pada saat Genghis Khan masuk ke benteng kota Irak waktu itu, masuk ke kerajaan, masuk ke dalam kota, apa yang terjadi? Dikumpulkan semua orang, dipenggal satu-satu, ditumpuk tumpah kepala. Sampai diceritakan itu darah itu mengalir sampai sebetis. Bisa dibayangkan itu Pak, kekejamannya Genghis Khan. Ingin menaklukkan satu kota, semua dibantai. Kemudian buku-buku perpustakaan dibakar, karena pada saat itu Irak itu, Baghdad itu menjadi pusat peradaban, sampai orang Eropa datang ke situ. Disitulah awal mula kehancuran Islam. Itu kisahnya begitu. Nah, Nabi Muhammad SAW datang ke Mekah itu tanpa pertumpahan darah. Kemudian Nabi yang terkenal di dalam riwayat hadis sahih itu, apabila orang yang pergi ke rumah masing-masing dia selamat. Apabila orang yang pergi ke rumah Abu Sufyan dia selamat. Nah, gitu kan. Supaya apa ini maknanya? Kalau seandainya mereka melakukan itu berarti mereka takluk, dan itu mereka lakukan. Kemudian Nabi mengatakan, kalau sudah seperti ini kalian mau bagaimana? Kami hanya mau kalian masuk Islam. Dan semua akhirnya mau, tanpa pertumpahan darah. Kisah ini diriwayatkan di dalam surah An-Nasr. An-Nasr, di dalam surah An-Nasr itu dikatakan, idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika datang kemenangan dan pertolongan dari Allah. Ini bahasa ini yang harus Bapak garis bawahi adalah kemenangan dan pertolongan. Berarti Allah memberikan anugerah kepada Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya pada saat itu mendapatkan kemenangan yang luar biasa besar Pak. Banyak orang akhirnya masuk Islam tanpa pertumpahan darah. Semua masuk Islam tanpa terkecuali. Yang menariknya di akhir kalimat, kemudian Allah mengatakan fastaghfir innahu kana tawwaba. Yang pertama adalah kita diminta untuk bertasbih.
afwajang fasabbih bihamdika wastaghfir. Fasabbih bertasbih, bihamdika memuji Allah, alhamdulillah ya Allah. Kemudian yang ketiga adalah istighfar. Ditutup dengan innahu kana tawwaba. Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang-orang yang senantiasa bertobat. Bayangkan Pak, dalam kemenangan kita, anugerah yang besar itu, kita diminta untuk bertobat. Apa maknanya? Pada saat kita dalam harta yang banyak itu, dalam anugerah yang diberikan Allah, kemudahan apa saja dalam hidup kita, ingat, ada orang lain yang tidak seberuntung kita. Kalau merayakan sewajarnya. Bahkan kalau bisa ya tidak perlu diupload ke media sosial, Pak. Karena tidak semua orang merasakan itu. Tidak perlu macam-macam lah. Karena nama dendam pribadi, Pak. Saya mau komentar dikit. Ya. Penjara, kalau definisi penjara yang di sini itu penjara secara faktual. Yang kita lihat di TV, ngambil barang-barang dari anggota DPR, dirampas dibawa keluar, gitu. Bisa dilihat orang. Tapi di sisi lain, merampas harta orang lain itu bisa dilakukan melalui peraturan yang mereka buat. Contohnya misalnya anak aman yang seharusnya digunakan untuk kepentingan rakyat semuanya, tapi dipakai oleh mereka dan dijual ke negara lain. Betul. Dalam konteks ini, saya pikir dua-duanya juga merampas penjara, yang satu penjara secara fakta terlihat, dan satu penjara yang tidak terlihat berbagai bagian. Itu satu sisi. Kemudian, apakah bisa juga misalnya pajak-pajak yang dikenakan kepada rakyat dari mulai hal yang kecil sampai yang besar, itu juga bentuk lain dari penjarahan secara institusi atau kenegaraan. Komentar besar bagaimana? Ya, bismillah. Jadi memang Pak, satu, dalam agama pajak itu termasuk dalam kategori ini. Ini pajak itu Pak dalam agama itu tidak diatur secara spesifik. Dalam fikih itu Pak, pajak apa untuk apa? Tapi ada dalil lain yang mengatakan apabila untuk kepentingan bersama, maka kemudian diperbolehkan. Tapi dalam agama, pajak sendiri itu dalam fikih, itu memang tidak ada secara spesifik. Iya, itu kan hanya untuk keberlangsungan satu negara kan. Nah itu berarti kesepakatan saja itu. Kalau seandainya semua masyarakat mengatakan kami tidak mau bayar umpama, ya udah berarti nggak wajib. Bukan kewajiban syariat gitu. Iya, boleh Pak. Boleh. Tapi nanti boleh Pak, boleh saja. Nah, tapi nanti kita terikat dengan kesepakatan bersama sebagai warga negara. Jadi bukan karena wajibnya enggak, tapi karena kita satu sama lain ini punya kewajiban yang sama sebagai warga negara. Tapi dalam fikih itu tidak diatur sebetulnya. Jadi kalau seandainya ini kan yang terlihat merampas nih, ya kan? Nah itu juga hirobah tadi. Bagaimana kalau seandainya merampas lewat pajak dan kebijakan, sama juga? Ya sama aja Pak. Sekarang kita tidak tahu berapa banyak uang yang diselewengkan, kita tidak tahu kan? Maka bagi dia ya dia mencuri, yang kita sebut korupsi itu. Tapi tetap Pak, dalam agama, yang santunnya agama adalah kita tidak boleh juga menjustifikasi. Kenapa? Karena seharusnya itu bagian pemerintah memang. Yang mengambil harta menjarah itu pemerintah harusnya. Bahasa dalam Al-Quran, khudh min amwalikum. Ambillah dari harta-harta mereka itu. Ambillah, khudh. Kalimatnya perintah itu Pak. Siapa yang melakukan itu harusnya? Pemerintah Pak. Makanya undang-undang perampasan aset itu maksudnya. Tapi meskipun itu misalkan tidak disahkan, kita tidak ada kewajiban untuk mengambil itu. Karena pertanggungjawabannya harus ke siapa Pak? Umpama sekarang Pak Juhri benghar. Langsung berasumsi pasti bengharna Pak Juhri tina korupsi umpama.
Terus boleh gitu terus ujung langsung pesugihan ke Gunung Kawi Pak. Apa? Jadi langsung berasumsi gitu. Dibenarkan gitu kita langsung menjarah rumahnya Pak Juhri. Enggak kan? Itu dia. Jadi enggak. Biarkan kalaupun dosanya Pak Juhri saja. Dengan Allah. Tapi kita tidak berhak Pak. Sama sekali tidak berhak untuk mengambil apa yang jadi miliknya Pak Juhri. Tidak berhak Pak. Kenapa? Kalau minta mah apa makanya? Abi gesek nyuhunkeun lele Pak Pak Juhri mah. Bager Pak Juhri mah. sok di pasien itu nan kelentang Pak. Pelanting. Itu Pak. Jadi memang tetap saja pajak itu termasuk juga sebetulnya perampasan. Karena dulu, ingat sejarah pajak dulu di kita apa? Upeti kan? Upeti itu Pak, itu diambil pokoknya dari masyarakat, petani, miskin, semuanya sama. Kan harusnya beda Pak. Harusnya beda. Orang yang punya misalkan rumah bagus dengan orang yang biasa saja kan harusnya enggak sama Pak. Itu keadilan namanya. Keadilan tidak mesti sama. Tapi disesuaikan dengan kemampuan kan. Ini kan disamakan kan. Disamakan aja kita. Nah itu termasuk juga dalam kategori upeti. Insya Allah di lain kesempatan kita akan bahas bagaimana sebetulnya perspektif Islam terhadap pajak ini. Yang sekarang terbaru pajak makanan. Ya kan? Pajak itu hanya untuk restoran, bukan untuk konsumen. Sekarang kenapa itu dibebankan ke kita? Bayangkan satu item makanan yang kita beli di supermarket, minimarket, tertulis di situ ada PPN. PPN-nya untuk siapa? Untuk mereka. Kita yang bayar. Betul tidak Pak? Kenapa dia nggak bayar ya? Malah dibebankan ke kita. Itu termasuk dalam kategori ini Pak. Gosab yang terselubung. Dan haram hukumnya itu Pak. Dan ini pernah dibahas juga. Itu termasuk dalam kategori gosab ini. Banyak Pak. Banyak. Mengatasnamakan pajak banyak. Yang kedua tadi apa Pak Haji? Ngaulah. Ya, udah terjawab ya. Nah, jadi begitu Pak. Jadi tetap saja ya. Untuk menguntungkan dirinya sendiri. Iya, termasuk gosab itu Pak. Termasuk juga. Robin Hood sama kumaha. Aya kasus Robin Hood, si Pitung. Ya. Robin Hood, si Pitung. Tetap Pak, dalam syariat tidak diperbolehkan. Kalau istilahnya jangan berwudu, sholat menggunakan air kencing. Allah hanya akan menerima sesuatu yang baik. Itu kan? Allahu tayyibun. Di dalam hadis arba'in ini, Allahu tayyibun. Allah itu maha baik. La yaqbalu illa tayyiban. Ya kan? Tidak menerima kecuali yang baik, yang bersih, yang suci. Allah hanya akan menerima itu. Jadi bagus niatnya untuk menolong, tapi mengambil harta orang lain, anger Pak. Gitu. Jadi tidak sama. Sama itu kembali ke Laptop. Dan itu di gasap atau mencuri itu salah satu mengambil hak orang lain. Ini di lingkungan kita aja nggak jauh-jauh, misalnya kita nih punya barang yang jarang terpakai lah, misalnya kayak selang, terus tetangga itu pinjam, tapi lupa ngulangin, pas ditagih juga dianya, pada saya mah sebeli sih ini teh paling jadi ya daripada itu lagi gitu. Jadi kejadian-kejadian kecil di lingkungan kita juga ada model-model semacam gitu. Gimana hukumnya? Ya, saya Pak, kami nggak ikhlaskan mas saya. Bapak gaduh TV di bumi. Kopi pada ditambut. Jadi ininya pinjam kayak mulai sepatu bot atau apa gitu. Cuma kembaliin. Terus ngekehan deh punya.
Teras ngekehannya. Ya. Nah. Ya itu termasuk sebetulnya Pak, termasuk. Bukan penjaraan sama maling. Kan tidak ada yang dijarah ya. Ya, termasuk ke dalam kategori juga tidak boleh sebetulnya. Tapi kalau diingatkan seperti itu, diikhlaskan jauh lebih baik Pak. Sudah sajalah, toh paling sabaraha kan. Ya kadang-kadang, ya kan kita hidup bertetangga mah gitu kan Pak ya. Jadi memang ada hal-hal yang harus kita ikhlaskan Pak. Tapi asal tong nambut istri, we Pak mesti dikekeh. Nambut heula istri. Itu ya. Waktu pernah saya belajar ngaji, ada kelompok tertentu yang TPI mengambil harta sesama muslim yang tidak termasuk golongan dia, salah sampai arahnya juga salah. Jadi kayak kencreng-kencreng di masjid itu dulu di sekolah diambil sama golongan kita, enggak di luar dia gitu. Semua PAI kan yang mengambil kalau menurut dia tuh halal gitu. Iya. Tidak sejalan Dengan pemahaman beliau. Iya. Emang kacau Pak. Kehalalan kalau dilihat dari perspektif masing-masing, jadi kacau. Umpama Pak, aya motor si gaya itu kan dipayun aya motornya. Katinggalnya kuncian. Saur Pak Aldi umpama ada ieu motor si ganuta dipake umpama. Tos we ku abi dicandak. Padahal mah nyandak kuncina wungkul gitu. Tapi nempel kuncina teh kan. Nah, itu kan sami sareng maok. Aya munding nah gitu. Sami sareng eta. Jadi tetap Pak itu. Kalau kita berpikir ke syariat, Nabi sudah jelas, kalau memang itu kita merasa tahu juga itu bukan harta milik kita, berarti haram, apapun lah itu jadi dasar. Makanya kenapa di sini saya sebutkan ada dalil Al-Quran dan hadis ini supaya jadi baseline, supaya jadi dasar untuk kita dalam bertindak. Berarti sesuatu orang lain yang tidak rela haram. Kemudian yang barang itu jelas-jelas bukan dari punya kita nih, dari keringat kita, dari hibah umpama, kan ada orang yang ngasih kan ya, nah sudah memberikan ini ke saya, umpama berarti jadi milik saya, itu bukan dari keringat saya tuh, tapi dana hibah atau barang hibah, itu sudah menjadi hak saya. Kalau itu dirasa bukan dari kategori itu, berarti haram. Bahkan uang di jalan yang kita temui, itu harus diselebarkan dulu kan, ya teh nusaha, pami 2.000 malah, bilih makan ayah Pak Otang carita nyanda badai ka warung ningali ayah dompet 700.000 diselebarkan ke Pak Otang ini usaha ternyata gaduh Pak Iwan sana Ibu Iwan. Nah itu keharusan kita tidak mengambil apa yang jelas-jelas bukan hak kita Pak. Itu jelas itu dalam Islam. Sehingga apapun kesimpulannya, apapun asumsinya tidak diperbolehkan selain ini. Haram itu tetap haram. Bahaya kacau atau masyarakat Pak. Yang tidak sesuai berarti halal ditumpahkan darah. Halal diambil hartanya, bahaya sekali. Itulah yang terjadi kemarin di Baghdad itu Pak, di ISIS kan basisnya gitu Pak. Golongan yang tidak sesuai dengan kita boleh kita bunuh, boleh kita ambil hartanya, kacau itu. Allah. Ya. Ini kalau ada satu kasusnya, jalan yang dulunya bisa dilalui 2 mobil ternyata menyempit karena kiri kanan pada berjamaah maju. Iya. Kira-kira seperti itu. Itu 2 mobil bisa lewat. Tapi kompak kiri kanan maju pas ini masuk kasus ini nggak pada siapa yang melakukan? Iya, masuk Pak Haji. Kasus berikutnya sudah mas sempit, ada juga yang parkir mobil semi permanen gitu, ada tetapnya, itu juga masuk kategori ini ya? Iya. Bismillah. Ini Pak, ini kita yang sudah ngaji Pak, kita lebih berhati-hati di dalam, coba kita amati nih, di dalam kita misalkan memagari atau misalkan memberi batas, itu betul-betul harus sesuai itu Pak. Itu urusan ini urusan memang sering diabaikan ini Pak. Ini sering diabaikan ya. Misalkan hook, saluran, itu hati-hati Pak.
Hati-hati. Coba dicek lagi, itu rumah kita itu kira-kira batasnya di mana. Jangan sampai melebihi itu. Itu hak kita, ya sudah di situ, di area itu. Jangan sampai keluar dari situ. Masuk ke hadis ini. Barang siapa yang kemudian mengambil sejengkal saja tanah ini, masuk, Pak. Masuk. Hati-hati. Kenapa? Oh, nya mau. Leres, Pak. Memang seperti itu gitu, di masyarakat. Di mana-mana memang, Pak. Di mana-mana seperti itu. Tapi kita yang mengaji sekarang, coba nanti diperhatikan lagi. Mudah-mudahan sih bisa saling memahami ya, bisa saling memaklumi. Tapi kalau yang belum maksudnya, ini kita harus perhatikan betul, Pak. Masalah parkir mobil juga sama. Jangan sampai nanti menghalangi orang lewat. Itu juga sangat diperhatikan dalam agama. Kemudian pancuran air. Pancuran air itu dibahas, Pak, di fikih mah. Kemana itu arah pancuran rumah kita itu, kemana itu larinya? Kalau sampai membuang ke rumah orang lain, dosa tuh. Itu pancuran air tuh, urusan pancuran air. Ini ada batas. Ini batas rumah kita. Kita bikin nih parit. Harusnya parit itu ada di area rumah kita. Harusnya nih, ini seperti ini nih. Ini area rumah kita. Ini yang pinggir-pinggirnya ini harusnya parit punya kita nih. Bukan paritnya di luar kita, enggak. Cuman memang yang jadi dilemanya kalau kita bikin ini di dalam ini seolah-olah area ini punya umum, jadinya dilalah. Ya, serba salah kita, Pak. Serba salah. Tapi sebaiknya nih dalam agama, kalau ini misalkan pancuran nih, Pak. Ini batas, ini pancuran. Ini jatuhnya tuh masih ke tanah kita seharusnya. Tidak keluar tanah kita. Kemudian mengalirnya ini kemana ini? Mengalirnya, jangan-jangan mentok di tetangga. Ini masalah di kita, memang tidak mengalir kan. Jadi berhenti di situ. Kan seharusnya itu mengalir, Pak. Kenapa? Kalau menggenang khawatir bau, akhirnya tetangga jadi terganggu. Dalam Islam tuh sampai begitu, Pak, diatur. Kemarin sampah aja diatur kan. Nah ini, jadi banyak hal-hal dalam lingkungan kita bermasyarakat, memang banyak hal-hal yang perlu kita coba evaluasi untuk kepentingan bersama. Ya, terutama itu. Hati-hati kita dalam bertetangga, apalagi kalau yang pakai hukum Islam seperti ini, masalah air, masalah pancuran, masalah tanah, masalah sampah, wah itu luar biasa. Dibahas di Al-Quran, dibahas di hadis, diberikan panduannya oleh syariat. Sehingga mudah-mudahan, Pak, malam hari ini intinya adalah hukum jarah menjarah ini termasuk dalam kategori haram. Tidak diperbolehkan mengambil harta orang lain dengan cara dan alasan apapun. Jadi bagi orang yang punya asumsi ini itu jelas tidak berdasar, karena pada prinsipnya Islam mengajarkan tentang keikhlasan di dalam memberi dan mengambil. Tidak boleh sampai orang tidak rela. Akhirul kalam, ya. Wah, ya. Wah, Pak. Hirabah, benten, Pak. Pami makarma itu cuman sebatas huru hara. Hirabah mah huru hara plus penjarahan. Gitu, Pak. Ai huru hara masih gak ya entos demo we gitu, Pak. Tapi ente bulan belum, mana emang dibelem, DPR-nya dibelem. Da anger Pak eta teh masalahna dibelem nganggo artos sahade eta. Rakyat deh kan ngabangun deh anggaran deh. Memang memang kesana gitu, Pak, larinya. Sebetulnya tidak harus sampai ke sana. Jadi memang, Pak, sekali lagi huru hara adalah cuman kerusuhan biasa. Meskipun dia besar, tetapi tidak menyebabkan penjarahan. Tapi kalau ini, hirobah itu sudah sama konflik sosial, plus disertai dengan penjarahan. Yang kita lihat hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, Pak. Insya Allah kita lanjut di lain kesempatan di minggu depan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.